Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al Ustadz penceramah pada sore hari ini, yang terhormat Ketua Umum Badan Tamirul Masjid At-Taubah dan seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama-tama, mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama Qalam Ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anil falan tajida lahu nasira wa may yal'anillahu falan
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kalam ilahi dan pada petugas disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita ikuti arahan dan sambutan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Ilyas Daud SOSI MSI. Enggak salah Pak ya? Insyaallah. Kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah sekalian yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala marilah kita selalu panjatkan, karena atas lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dan bisa menikmati hari-hari ini di tempat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kegiatan kita ini hampir setiap hari itu selalu bertambah. Bahkan dari tadi pagi kita mendapat kunjungan dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kota, melihat langsung kondisi pembelajaran Al-Quran di tempat ini, dan mudah-mudahan support dari Kemenak ini akan lebih tinggi lagi untuk pelayanan kepada kita semua di tempat ini. Kemudian hari ini juga kita juga sama dengan saya sampaikan kemarin, bagaimana bergelut untuk menjadikan klinik kita ini klinik Pratama yang terakreditasi, sehingga pelayanan ke bapak-bapak sekalian bisa maksimal. Kenapa kami bilang demikian? Karena kalau tidak terakreditasi klinik kita ini di tahun ini, maka di tahun 2024 kita tidak lagi mendapat layanan BPJS. Kita harus bayar. Kemampuan lapas ini berapa besar untuk membayar ketika ada yang sakit dan mau berobat ke rumah sakit. Berarti mau tidak mau, ya kalau lapas sudah tidak ada anggaran, berarti kan dibebankan lagi kepada keluarga biaya rumah sakit. Maka kami kejar-kejaran, insya Allah tahun ini tolong didoakan kita bisa menjadi klinik Pratama yang terakreditasi. Desember Badan Akreditas akan datang untuk melakukan pemantauan dan supervisi langsung ke BPJS. Jamaah yang kami hormati, kami muliakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini termasuk dosen kami di IAIN Gorontalo. Ya. Kalau beliau ini banyak menulis buku, saya banyak membaca literatur beliau di buku. Salah satu buku itu yang ditulis beliau itu adalah seperti surga di dalam hadis. Benar Pak ya? Kemudian alienasi manusia menurut Al-Quran. Nah, alienasi ini saya tertarik baca itu. Karena kenapa? Alienasi ini adalah tulisan yang dibuat oleh Karl Marx, seorang tokoh komunis dunia. Apa itu artinya? Ya. Jadi ini alienasi ini adalah sebuah kecenderungan kita mulai termarginal, artinya sudah mulai ada pergeseran di sana. Ya.
kondisi itu. Nah ini beliau tulis, dan masih banyak buku-buku lainnya yang ditulis. Saya juga termasuk peminat buku Bapak, saya baca gitu. Luar biasa nih, hari ini bisa tatap muka dengan beliau. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu sedikit bisa kita buka sesi dialog tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak ya, karena kalau terlalu banyak saya tahu Bapak pikirannya bukan di sini lagi, sudah di tempat lain. Nah, saya kira mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, apresiasi Bapak sudah hadir di tempat kami yang merupakan tokoh Gorontalo, dan bahkan beliau juga menulis tentang buku menurut pandangan Al-Quran tentang kekhalifahan Kabupaten Gorontalo. Betul Pak ya? Ya, seperti itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan singkat dari Kasih Binadik dan para beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kultum yang akan disampaikan oleh rekan kita Hendra Pakaya. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah yang telah memberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat. Salawat dan salam juga saya ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, yang terhormat Ustadz Al-Mukarram Dr. Ilyas Daud MAG, yang saya hormati Ketua Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas 2 Gorontalo, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang selalu hadir di tempat ini. Amin. Sahabat muslim yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua di setiap harinya. Atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, semoga bermanfaat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tentu apa yang kita miliki pada saat ini selalu bermanfaat kepada kita semua. Yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi walitutmilul bukral kama alal taskarun, yang berbunyi, yang artinya dan hendaklah kamu dan mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, merasa bahagia, merasa tenang, merasa tentram. Dengan merasa bahagia, kita akan selalu menjaga. Yang bersyukur di atas ini, kita selalu bangga, Pak. Atas yang diberikan selalu kita jaga. Jaga ma'ah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian kultum tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum singkat yang disampaikan oleh rekan kita Hendra Pakaya, dan pada Pak Hendra disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti pemaparan materi ceramah pada sore hari ini, yang insya Allah kita bagi. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Lainnya itu Pak Ustadz mungkin bisa mengambil waktu 10-15 menit, kemudian kita melanjutkan dengan tanya jawab. Sekiranya kita sepakat semua dan atas izin kita semua, mohon perkenan kiranya Pak Ustadz untuk bisa mengambil tempat. Dengan hormat disilakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala Seksi ya. Kepala Seksi ya. Mohon maaf saya belum bisa sebut namanya. Yang saya hormati Pak Samsudin, sahabat saya sekaligus senior ini ya. Terus Pak Moderator, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Serta bapak-bapak semua, apa kabar semuanya bapak-bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Saya jujur senang sekali bisa silaturahim dengan bapak-bapak semuanya. Sudah lama saya tidak ke sini sebenarnya. Dulu sering ke sini, ya waktu di masanya Pak Ridwan ya waktu itu ya. Masih di sini, saya sering diundang ke sini. Tahun 2015 terakhir saya ke sini. Setelah itu 2015 kemudian saya kuliah selama 3 tahun mengambil doktor dan selesai tahun 2018. 3 tahun saya menyelesaikan pendidikan doktor. Dan ini pertama kali setelah 2015 saya silaturahim dengan bapak-bapak semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat mulia. Sangat mulia, yaitu pembinaan spiritual ya, atau pembinaan kerohaniaan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menarik, sangat baik untuk kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, apabila kalian melewati majelis ilmu, bukan majelis ilmu, biriyadil jannah, jika kalian melewati taman surga, kata Nabi, farta'u, maka singgahlah atau berhentilah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
apa itu taman surga? Setahu kami taman surga itu cuma ada di akhirat. Tapi kata Nabi, taman surga itu juga ada di bumi. Rasulullah mengatakan, taman surga yang ada di bumi itu adalah halaqah ilmiah atau majelis ilmu. Itu adalah taman surga di dunia. Majelis ilmu kata Rasulullah. Jadi ini adalah bagian dari majelis ilmu. Kalau ini adalah bagian dari majelis ilmu, maka insya Allah ini adalah bagian dari taman surga. Amin. Kalau Rasulullah mengatakan ini adalah bagian dari taman surga, insya Allah siapapun yang ikut di majelis ilmu adalah para penghuni surga. Amin. Ya, para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan waktu beberapa 10 sampai paling lama 15 menit ke depan, kemudian kita tanya jawab. Saya sebenarnya lebih suka tanya jawab, Pak Haji ya. Karena saya sering menyampaikan kebetulan saya mengajar mata kuliah tafsir ayat dakwah. Ayat-ayat dakwah, tafsir ayat-ayat dakwah. Tadi Pak Kasdin ya. Tadi Pak Kasdin sudah promosikan karya-karya saya. Terima kasih sudah promosikan. Ada satu buku lagi saya yang mau terbit Pak Kasdin. Insya Allah sudah selesai saya tulis. Sebelum saya ke sini saya lagi merampungkan tulisan saya. Judulnya Ilmu Politik dalam Al-Quran. Sudah 345 halaman, sudah selesai. Mau saya terbitkan. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat politik. Cuman kita tidak sadari. Banyak sekali ayat-ayat politik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Surat Al-Maidah ayat 2. Itu ayat politik gitu. Ada hubungannya dengan politik dan masih banyak lagi. Oke, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Apa tadi ya? Oh ya, taman surga ya, taman surga. Jadi ya tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya itu mengajar mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu banyak sekali para imam, para dai, para mubalik yang masuk kelas khusus. Saya sering menyampaikan kalau kalian isi ceramah, diundang ceramah, buka tanya jawab. Dan upayakan tanya jawabnya jauh lebih banyak porsi waktunya dibandingkan dengan ceramahnya. Mengapa? Karena kalau tanya jawab, membuka tanya jawab, berarti masalah umat itu bisa kita ketahui dan ceramah kita itu bisa menyentuh problem atau masalah keumatan. Kalau kita cuma ceramah saja tanpa ada tanya jawab, maka ceramah kita itu bisa saja itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan umat. Maka bukalah tanya jawab, karena dengan tanya jawab itulah kemudian ceramah kita itu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan umat. Bapak Ibu jamaah, Bapak Ibu, Bapak-bapak semua yang kami muliakan, saya ingin secara singkat membahas ada sekitar 2 ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Kita sudah sangat hafal. Dua ayat ini, ayat kedua dan ayat ketiga, itu bicara tentang tanda-tanda orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Dan menurut Al-Quran, manusia terbaik itu adalah manusia yang bertakwa. Bukan manusia yang punya jabatan tinggi, bukan manusia yang punya popularitas, bukan manusia yang punya kekayaan, bukan itu orang terbaik. Manusia terbaik menurut Al-Quran bukan itu. Tapi menurut Al-Quran, manusia terbaik itu adalah orang yang bertakwa. Karena balasan orang bertakwa itu adalah surga. Nah sekarang kita lihat, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Nah ini ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Mereka adalah yang percaya pada yang gaib. Yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, bersedekah. Kemudian yang keempat, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, percaya dan yakin terhadap ajaran Al-Qur'an. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, Al-Qur'an mengatakan bahwa ciri orang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka percaya dengan hari akhirat. Yang pertama, ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada hal-hal yang gaib. Kita harus percaya pada yang gaib, Bapak-bapak sekalian. Harus percaya. Karena itu adalah bagian daripada rukun iman. Allah itu gaib, wajib kita percayai. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita masuk menjadi orang kafir. Karena itu masuk dalam rukun iman. Percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Rasul-Rasul, percaya kepada kitab-kitab, wa rasulihi, Rasul-Rasulnya, wa malaikatihi, malaikat-malaikat, wa kutubihi, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian percaya pada qada dan qadar. Jadi harus kita percaya pada hal-hal yang gaib. Tapi ada aturannya Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Ada DP aturan. Tidak boleh semuanya kita percaya. Rumusnya adalah kita percaya pada hal yang gaib selama hal yang gaib itu disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi hal-hal yang gaib yang kita percaya itu cuman yang disampaikan oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh hadis. Hal-hal yang gaib yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak ada dalam hadis, itu tidak wajib atau tidak boleh kita percaya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti jatuh kepada kekufuran atau kemusyrikan. Kita percaya kepada Allah, karena jelas Al-Quran menyampaikan kita wajib adanya Allah, percaya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Rasulullah, kita harus percaya kepada para malaikat, harus percaya. Cuman kan sekarang ini manusia itu suka bikin cerita-cerita gaib, mitos-mitos yang tidak ada DP dasar di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya di pohon itu ada penunggu, dia itu yang nanti akan menentukan kehidupan masyarakat di situ. Itu tidak boleh kita percaya. Atau misalnya ada kepercayaan-kepercayaan gaib yang sudah melegenda, sudah jadi kebiasaan dalam keyakinan kita, khususnya di masyarakat Gorontalo. Percaya dengan cica. Katanya kalau cica babunyi tidak boleh keluar ya. Katanya kalau mau keluar mau terjadi kecelakaan. Apakah itu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis? Kalau tidak ada, tidak boleh kita percaya. Itu hanya buatan-buatan, mitos-mitos buatan manusia. Atau misalnya tidak boleh basapu keluar ya. Tidak boleh basapu keluar. Basapu itu ke dalam. Katanya kalau mau basapu keluar, rezeki mau tak keluar, tidak mau tak masuk. Apa hubungannya itu? Apa DP hubungan? Katanya kalau basapu keluar, rezeki mau tak keluar, tidak mau tak masuk. Karena ada kepercayaan begitu ya. Ada kepercayaan begitu. Apakah itu diinformasikan, disampaikan dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah? Kalau tidak ada, tidak boleh kita percaya. Mengapa? Kalau kita lihat dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaibu illallah. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib, baik yang ada di langit dan maupun yang ada di bumi,
illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Maka yang boleh kita percaya pada hal yang gaib adalah sebatas yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Cuman itu. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu dari Allah. Maka hal-hal yang gaib yang disampaikan di dalam dua kitab itu, hanya itu yang kita percaya. Jadi di luar itu tidak boleh kita percaya. Nanti jatuh kepada kemusyrikan. Bahkan ada yang aneh, bapak-bapak semua. Saya punya tetangga, dia mau nikah, hujan keras sudah sore. Dia berpikir caranya bagaimana supaya hujan ini mau berhenti. Dia selalu lapor, mengeluh pada mama, ini hujan tidak mau berhenti. Sementara malam itu resepsi. Kalau hujan keras begini tidak ada yang mau datang. DP mama bilang, coba ngana ambil kamar itu celana dalam di lamari. Di mama celana dalam di lamari itu ngana ambil kamar baru buang ke sana di loteng, ya, di loteng. Dia so ambil kamar baru dia so buang. Tidak berhenti hujan. Tidak berhenti. Kalau begitu ngana papa celana dalam yang ambil kamar. Siapa tahu tak berhenti. Dia buang juga. Pokoknya semua celana dalam orang di rumah dia sampai kamar ini tetap tidak mau tak berhenti. Katanya kalau mau buang dengan celana dalam mau tak berhenti hujan. Masih ada kepercayaan begitu, ya? Masih ada kepercayaan begitu. Ya? Mau tak berhenti. Padahal apa hubungan hujan dengan celana dalam, ya? Apa hubungannya? Itu kan kepercayaan yang gaib. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita percaya dengan seperti itu. Hal-hal yang gaib. Ya. Kita hanya percaya kepada, bahkan yang wajib kita percaya itu cuman yang ada dalam rukun iman. Yang di luar dari rukun iman, meskipun kita tidak percaya, itu tidak jatuh kepada kekafiran. Misalnya kalau bapak-bapak ini tidak percaya kepada hal yang gaib, tidak percaya pada jin, itu tidak kafir. Tapi kalau tidak percaya kepada malaikat, itu bisa kafir. Mengapa? Karena percaya kepada malaikat itu ada dalam rukun iman. Percaya pada jin, itu tidak ada dalam rukun iman. Tidak ada kan dalam rukun iman percaya kepada jin. Apa? Percaya kepada jin. Makanya para ulama mengatakan, ada hal-hal yang kita tidak percayai, tidak jatuh kepada kekafiran. Pak Quraisyihab mengatakan, kita itu tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj. Pak Quraisyihab mengatakan tidak jatuh kepada kekafiran. Mengapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk dalam rukun iman. Katanya begitu. Pak Quraisyihab berpendapat seperti itu. Tapi peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Tapi kalau kita meragukan, kata Pak Quraisy, itu tidak akan jatuh kepada kekafiran. Yang pertama, jadi percaya kepada yang gaib. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Jadi kalau masih ada yang suka bakasnya tinggal sholat, maka dia bukanlah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu adalah bagian daripada rukun Islam. Bersedekah bagian daripada rukun Islam. Apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita belanjakan, itulah. Jadi harta yang kita miliki itu dalam Islam, itu bukanlah yang kita miliki. Tapi dalam Islam, harta yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita berikan. Itulah harta kita sesungguhnya. Kalau yang kita miliki, itu mau jadi kotoran semua. Semua ini kan jadi kotoran, ya. Apapun itu menjadi kotoran.
bahkan diri kita juga manusia ini akan berubah menjadi kotoran. Apapun itu. Yang tidak akan menjadi kotoran itu adalah amal perbuatan kita dan sedekah yang kita berikan di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya, jamaah semuanya, tanda orang beriman menurut surat Al-Baqarah ayat ketiga adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Percaya kepada Al-Quran. Kita harus percaya kepada Al-Quran. Bapak Ibu jamaah semuanya, harus percaya kepada Al-Quran. Kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, kita bisa masuk kepada kekafiran, jatuh kepada kekafiran. Karena percaya kepada Al-Quran adalah bagian daripada rukun iman. Para ilmuwan sudah meneliti tentang Al-Quran dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu dari Allah bukan hanya para ulama, tapi para ilmuwan Barat sudah meneliti bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Dulu waktu saya kuliah S3, pihak kampus itu pernah mendatangkan seorang ilmuwan besar, perempuan, namanya Angelika Neuwirth dari Jerman. Dia peneliti naskah-naskah kuno, termasuk Al-Quran dia teliti. Dia mengatakan begini, waktu kuliah umum itu, di hadapan ribuan mahasiswa, Angelika Neuwirth bilang begini, setelah saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun meneliti Al-Quran, dengan pendekatan ilmu sejarah, ilmu naskah kuno, saya mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Dia bilang begitu. Al-Quran itu bukan buatan manusia. Terus ada yang tanya, kalau begitu Allah yang bikin, Tuhan yang bikin. Dia menjawab, kalau itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjangkau apakah Al-Quran itu dibuat oleh Allah. Ilmu pengetahuan hanya sampai pada satu kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Maka kita percaya, terbukti secara ilmu pengetahuan bahwa Al-Quran itu adalah bukan buatan manusia dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya Al-Quran dengan semua syariat-syariat yang ada di dalamnya adalah merupakan kebenaran yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kemukjizatan Al-Quran. Sebenarnya ini panjang ceritanya. Kalau saya mau bongkar semua kemukjizatan Al-Quran ini luar biasa. Banyak sekali kemukjizatan di dalam Al-Quran. Dan itu yang membuat banyak orang Barat itu masuk Islam karena mereka menemukan banyak ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Al-Quran jauh sebelum para ulama, jauh sebelum para ilmuwan menemukan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada akhirat. Hari akhirat itu adalah merupakan hari pembalasan. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, maka Allah akan membalasnya di yaumil akhir. Maka hari kiamat itu disebut juga sebagai yaumul ba'ats, hari pembalasan. Sekecil apapun yang kita lakukan di muka bumi, maka Allah akan balas di akhirat. Sekecil apapun itu. Maka tepatlah Al-Quran mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika kita berbuat kebaikan sekecil biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Kita akan melihat balasannya. Sebaliknya, kalau kita berbuat kejahatan sekecil biji zarah, maka Allah akan memberikan balasannya. Kita akan melihat balasannya. Makanya nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, i'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Berbuatlah semau kamu, sesuka kamu, tapi ingatlah majaziyun bih, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita mau berbuat apapun, tapi ingat
semua perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan balasannya itu semuanya akan terlihat di hari akhirat nanti. Ada yang orang bebas dari pengadilan di dunia, maka dia akan dibalas oleh pengadilan Allah yang lebih menakutkan, ya, yang lebih menakutkan. Barangkali ini pengantar dari saya dan mudah-mudahan bisa kita kembangkan di dalam tanya jawab nanti. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan oleh beliau Pak Dr. Ilyas Daud, pada beliau disampaikan terima kasih. Apa maksudnya Mbak Tante? Gantian dulu nanti. Ya. Saya kasih kesempatan Pak Risman Taha yang pertama. Yang kedua Pak Salamon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita yang terhormat dan saya hormati, saya kurang sependapat dengan apa yang dikutip oleh Pak Ustadz tadi tentang pendapat Quraisy Shihab, bahwa walaupun kita tidak percaya terhadap Isra Mi'raj dan Rasulullah, itu kita tetap beriman dan tidak kafir. Padahal penjelasan tentang Isra dan Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti kalau kita tidak percaya terhadap Isra Mi'rajnya Rasulullah, berarti tidak percaya Al-Quran. Kafir kita. Ini bertolak belakang. Artinya, tadi mengutip Quraisy Shihab bahwa walaupun kita tidak percaya terhadap Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita tetap beriman, kita tidak kafir. Padahal Isra Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang berikut, Ustadz juga menjelaskan bahwa kita tidak perlu percaya terhadap iblis. Iblis ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Kemungkinan bahwa kita tidak boleh percaya terhadap iblis, tetapi kita boleh percaya terhadap iblis, tetapi tidak boleh yakin terhadap iblis. Karena kepercayaan dan keyakinan itu sangat berbeda. Sebagaimana di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, peniadaan Tuhan dan pengecualian terhadap Allah, itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Sehingga itu ini kami mohon penjelasan supaya untuk bisa membuka pola pikir kami. Sehingga tadi karena iblis ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin boleh kita percaya tetapi tidak boleh yakin. Karena percaya dan yakin itu beda. Semua yang ada dalam Al-Quran, kan iblis juga dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana dia menggoda Nabi Adam. Mungkin ini dulu Pak Ustadz, terima kasih. Supaya jelas juga, artinya kami juga sangat tertantang tadi itu dengan pernyataan Quraisy Shihab. Karena kami juga orang yang menentang, walaupun Quraisy Shihab itu seorang profesor, banyak juga pendapat-pendapat beliau yang ditentang oleh ustadz-ustadz seluruh Indonesia. Dan kami berharap supaya pendapat-pendapat ini jangan dimunculkan seperti itu, apalagi kepada kami yang masyarakat awam. Sehingga tidak akan terbawa kepada kami bahwa kami juga boleh tidak percaya terhadap Isra Mi'rajnya Rasulullah. Padahal Isra Mi'raj itu adalah pekerjaan yang sangat mulia oleh Rasulullah yang menjemput wahyu, menjemput tentang sholat. Karena sholat adalah yang utama. Rusak sholat kita, rusak seluruh iman kita, rusak seluruh amal perbuatan kita kalau sholat kita tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Langsung saja. Jadi tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang wa yuqimunas shalah adalah mereka yang mendirikan sholat. Nah, sedangkan kita ketika mendengar azan dan kita melaksanakan takbir, kita sholat, itu adalah melaksanakan sholat. Itu melaksanakan sholat, bukan mendiri. Itu maksudnya pemikiran saya, itu adalah melaksanakan sholat. Ketika kita sholat itu lima waktu itu adalah melaksanakan sholat. Sedangkan yang dimaksud oleh Al-Quran ini adalah mendirikan sholat. Nah, menurut Pak Ustadz seperti apa itu mendirikan sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, dua penanya. Yang pertama Pak Risman Taha. Dua dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan biar Pak Ustadz tidak bingung. Ini saya sendiri yang nulis. Ya, sepakat ya? Dua dulu ya? Ya.
Pertama cukup 2. Oh ya, makasih. Permintaan beliau Pak Kastim cukup 2. Yang lain ditulis di kertas, masukkan ke saya. Saya jawab besok. Ya, Pak Ustadz, pertanyaan pertama tentang pendapat Quraisy Shihab mengenai Isra Miraj dari Bapak Risman Taha. Disilakan Pak Ustadz. Baik. Oh, ini DP suara yang bagus ini pakai mic ini. Terima kasih Pak Risman ya. Pak Risman. Itu bukan pendapat saya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang tadi tidak sepakat dengan pendapat saya, itu juga keliru sebenarnya. Itu bukan pendapat saya. Itu pendapatnya Pak Quraisy. Dan karena saya ceramah apa yang terlintas di pikiran saya, karena pendapatnya Pak Quraisy itu terlintas, itu yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya sudah saya sampaikan, saya mohon maaf kalau misalnya sudah tersampaikan ya, karena jamaah ini belum sanggup menerima itu. Karena itu terlintas, ya namanya orang ceramah kan apa yang ada di pikiran itu yang disampaikan. Karena itu terlintas pendapatnya Pak Quraisy. Saya juga ini terbiasa kasih kuliah, Pak. Jadi saya seperti menganggap ini mahasiswa yang kemudian kalau teori apapun itu langsung bisa, tidak jadi masalah. Jadi saya karena sudah terbiasa di kelas, sehingga saya sulit membedakan mana materi yang cocok di kelas, di kuliah, mana yang cocok di jamaah. Jadi apa namanya, itu yang biasa saya sampaikan di kelas. Kalau di kelas di kuliah itu kan semuanya bisa disampaikan. Jadi itu pendapatnya Pak Quraisy, Pak Risman ya, bukan pendapat saya. Dan pendapatnya Pak Quraisy itu juga banyak ditentang oleh pendapat para ulama lain. Cuman begini, Pak Quraisy itu mengatakan yang tidak percaya kepada Isra Miraj itu tidak kafir. Bukan berarti perintah kepada kita untuk tidak percaya kepada Isra Miraj. Bukan. Kita harus percaya. Peristiwa Isra Miraj itu diperintahkan harus dipercaya. Harus percaya. Tapi kalau tidak percaya, itu tidak jatuh kepada kekafiran. Itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Sama seperti ini, sholat. Sholat ya. Kalau kita tidak sholat, kita jadi kafir atau tidak? Jadi kafir. Jadi kafir. Kalau tidak puasa, jadi kafir. Kalau tidak haji, jadi kafir juga. Jadi tidak semuanya jatuh kepada kekafiran. Makanya mengkafir-kafirkan orang juga itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi ada bagian ajaran-ajaran Al-Quran itu yang wajib kita percaya. Tapi kalau ada bagian yang kita tidak percaya, kata Pak Quraisy itu tidak jatuh kepada kekafiran. Nah itu pendapatnya beliau. Itu pendapat, bukan pendapat saya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua Pak, beda mendirikan sholat dan melaksanakan sholat. Mengapa Al-Quran itu menggunakan kata yukim? Yukim itu dalam bahasa Arab, mendirikan itu bukan hanya fisik, tapi sudah sekalian dengan jiwa. Artinya yukimunas sholat itu bukan hanya mengerjakan sholat sebatas gerakan-gerakan fisik, tapi juga sekaligus dengan jiwa, dengan batin, dengan ruh. Bukan hanya fisik yang ruku, tapi juga sekaligus batinnya, jiwanya, ruhnya juga ikut ruku. Itu yang disebut dengan koma, yukim. Makanya perintah yukimus sholah itu bukan hanya perintah menggerakkan fisik, tapi juga menggerakkan ruh, menggerakkan jiwa. Yukimunas sholah itu bukan hanya perintah sujud secara fisik, tapi juga sujud secara ruh, jiwa. Kalau kita mengerjakan sholat sekaligus ruhnya, jiwa kita, maka cocok dengan surat Al-Ankabut itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, begitu. Betul itu Pak ya?
Ya, kalau orang lain bilang tidak betul. Namanya pendapat ini kan ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak betul. Jadi yuqimunas shalah itu adalah jiwa raga kita yang sujud. Jiwa raga kita. Mengapa orang sholat? Mengapa orang sholat tapi masih mengerjakan perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar? Karena dia belum pada level yuqimunas shalah. Dia belum pada level mendirikan sholat jiwa dan raganya. Dia hanya sebatas mengerjakan ya'malunas shalah, mengerjakan sholat sebatas fisik. Itu makna yuqim. Itu makna yuqim. Yuqim itu, jadi kesimpulannya yuqim itu artinya gerakan fisik dan gerakan ruh batin. Kalau batin kita juga ikut bergerak, maka semua perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan itu akan hilang. Begitu Pak ya? Iya, masih satu Pak Ustadz tentang percaya iblis tadi, pertanyaan iblis ya, Pak Risman Taha terkait iblis tadi Pak. Iya, sebenarnya sama dengan tadi jawabannya Pak. Karena kasus Isra Miraj dengan iblis itu sama dalam hal kepercayaan. Artinya itu pendapatnya Pak Quraisy Shihab, pendapatnya Pak Quraisy. Saya itu mengutip pendapatnya Pak Quraisy Shihab. Tapi jangan kemudian Bapak semuanya mengikuti pendapat beliau, karena pendapat beliau ini banyak juga ditentang oleh para ulama, terutama ada banyak pendapat-pendapat beliau itu yang sangat kontroversial dan dibantah oleh para ulama. Masalah jilbab misalnya, masalah jilbab, kemudian masalah tentang surga dan neraka ya, begitu. Jadi saya mohon maaf ini kalau tadi terlintas, kemudian saya sampaikan pendapatnya Pak Quraisy. Yang jelas itu bukan pendapat saya, bukan pendapat saya, itu pendapatnya Pak Quraisy. Demikian. Oke Pak. Iya, makasih. Kesimpulannya dua penanya tadi bahwa tentang percaya Isra Miraj dan iblis itu pendapat Pak Quraisy, bukan pendapat Pak Ustadz. Nanti kita tanya ke Pak Quraisy. Kemudian yang kedua tentang mendirikan sholat dan melaksanakan sholat, saya kira ketika mendirikan sudah dengan hati, jiwa, raga, dan semua itulah yang dimaksud oleh Pak Ustadz. Saya kira kita kasih aplaus Pak Ustadz, terima kasih atas semua jawabannya dan atas persetujuan kita semua. Dan beliau Pak Kasih Binadik, mohon perkenan Pak Ustadz untuk bisa menutup acara pada sore hari ini dengan doa. Disilakan Pak Ustadz. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan taklim kita pada sore hari ini. Kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa bika khasamna. Allahumma na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutunna wal jinnu wal insu yamutunna. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal ni'mat, abwabal quwwata, abwabal sihhata, abwabal afiyah, abwabal barakah, abwabal salamah, abwabal ilm wa abwabal huda wa abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian.